Shalom. Tuhan memberkati. Jadi misi Allah itu misi keselamatan. Bukan misi kaya atau miskin. Misi keselamatan dulu. Begitu kamu diselamatkan, maka Allah akan menyertai kamu. Penyembahan terjadi bukan pada saat musik dialunkan, pujian dinaikkan. Tetapi penyembahan terjadi pada saat kehidupan kita taat kepada setiap firman Tuhan. Shalom, shalom, jemaat dari GPS Haleluya Palur, juga para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah online, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu, haleluya. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu Tuhan, haleluya. Bagi pemimpin pujian maupun musik ya Tuhan, Engkau persatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau berkenan dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau dengan Roh-Mu yang kudus, haleluya Tuhan, Engkau lindungi dan sertai kami semuanya Tuhan. Serta haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan ditaburi firman-firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, sehingga bisa menerima firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dengan baik. Oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau lindungi senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua dan jemaat-jemaat-Mu, juga kru yang menjalankan ibadah ini. Kiranya Engkau juga persatukan dan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Serta haleluya, lunakkan hatinya Tuhan untuk kami bisa bersatu kembali, kru yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada saat ini. Tuhan Yesus begitu luar biasa terhadap kehidupan kita. Pada saat kita menyembah, pertama terjadi pada saat Abraham diuji ketaatannya. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 5, di sana dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan gambaran terhadap kehidupan kita pada saat ini. Penyembahan terjadi bukan pada saat musik dialunkan, pujian dinaikkan, tetapi penyembahan terjadi pada saat kehidupan kita taat kepada setiap firman Tuhan. Dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita diberikan teladan Abraham ketika Ishak anaknya diminta oleh Tuhan. Dengan setia Abraham memberikan anaknya untuk persembahan bakaran di atas gunung. Itu yang dilakukan Abraham, dan itu tidak gampang bagi saudara. Itu sulit, tapi Abraham lakukannya, dan ini menjadi pemandangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Malam hari ini
kita diuji. Kehidupan kita, keikhlasan kita untuk datang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan karena Dia adalah segala dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ditinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami Tuhan untuk tetap meninggikan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami tetap bersuka cita karena Engkau memberikan kemenangan, memberikan kuasa pada setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kuasa dari tempat yang dari surgawi. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menakluk musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa Raja mulia. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kuasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, saja lawanku. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap kami tinggikan Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan
syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatkan di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, sebab Tuhan baik. Oh,
Shalom. Selamat sore. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, konsentrasi untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Kau berikan kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu, belajar tentang keselamatan yang harus kami wartakan kepada orang lain. Maka Tuhan, urapi, berkati kami, sehingga dengan urapan-Mu ini hamba-Mu memberitakan Injil dan Injil-Mu dapat diterima oleh sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita belajar firman Tuhan diawali dari kitab Kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan sesudah itu manusia ditempatkan di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Karena dosa, semuanya hancur. Manusia diusir dari Taman Eden dan manusia hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Disinilah kasih Allah diturunkan kepada manusia. Manusia mulai didandani kembali oleh Allah. Adam dan Hawa mulai mendapatkan pengampunan dan berkat dari Allah. Akhirnya Adam dan Hawa memiliki anak Kain dan Habil. Ternyata akibat dosa itu mengerikan. Kain membunuh adiknya. Dan pembunuhan ini membuat Kain ketakutan. Sampai akhirnya Allah memberikan tanda supaya orang yang ketemu Kain tidak dibunuh. Itulah kasih Allah. Allah kepingin menyelamatkan manusia. Allah kepingin menyelamatkan dunia. Sehingga Allah mulai memilih tokoh-tokoh siapa yang dipilih oleh Allah. Kita lihat di antaranya Allah mulai memilih Nuh. Karena dunia sudah penuh dengan kejahatan. Dunia ditenggelamkan dengan air bah. Nuh selamat. Anak keturunan Nuh karena dosa akibatnya juga hancur-hancuran. Allah pilih Abraham. Allah pilih Ishak. Allah pilih Yakub, yang akhirnya Yakub menjadi Israel. Yakub memiliki anak 12, menjadi suku-suku bangsa yang di Israel, dan itulah disebut bangsa pilihan Allah. Tapi apakah bangsa pilihan Allah menghargai keselamatan? Tidak. Akhirnya dia harus dibuang ke Mesir. Sampai di Mesir, Allah memilih Musa. Dan melalui Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa ke Kanaan. Nah, di tengah perjalanan, Allah kirimkan kitab Taurat yang dijadikan pedoman oleh bangsa Israel. Bangsa Israel taat pada Taurat. Bangsa Israel mengerti Taurat. Bangsa Israel hafal Taurat. Tetapi yang namanya keselamatan tidak dihargai sama sekali. Akhirnya Allah kirimkan firman-Nya untuk kita pelajari. Yohanes 3 ayat 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah berikan Yesus, dan Yesus menjadi juru selamat agar manusia yang percaya pada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Apakah bangsa Israel bisa menerima ayat ini? Tidak juga. Ada seorang pemuda yang namanya Saulus. Dia tokoh teologi. Dia orang cerdas. Dia orang istimewa. Dia hafal Taurat. Tetapi dia tidak menerima Yesus. Oleh kasih karunia Allah, Rasul Paulus ditangkap, dididik, diajarkan, supaya yang tadinya membenci Injil, yang tadinya membenci kabar keselamatan, sekarang Rasul Paulus menjadi orang yang sangat getol memberitakan Injil. Bahkan berusaha mencari sebanyak mungkin orang-orang yang dapat diperintah oleh Allah, orang-orang yang mendengar suara Allah dan mengabarkan Injil. Mari kita lihat dalam Galatia 2. Mari kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus mengatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sadar betul bahwa karena Yesus, Rasul Paulus diselamatkan. Karena Yesus, Rasul Paulus memiliki iman bahwa hidup yang kuhidupi ini sudah bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam aku. Apa artinya? Kalau kita sudah mengerti apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, hidup yang kuhidupi karena iman. Oke, benar. Tetapi tujuan Allah bukan hanya untuk hidup kamu. Tujuan Allah ialah supaya kamu memenangkan banyak jiwa. Supaya kamu memberitakan berita keselamatan ini kepada orang lain. Adakah dasarnya? Ada. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya akan dia, tidak akan dipermalukan. Cukup gampang. Percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Dan ini harus menjadi pengalaman bagi orang Kristen. Pengalaman yang terjadi benar-benar dirasakan oleh orang Kristen. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia tidak akan dipermalukan. Nah, lalu ayat 12 dan ayat 13-nya, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berita keselamatan yang tadinya hanya untuk orang Yahudi akhirnya dibuka untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Lepas dari bangsa mana kamu. Ya. Sehingga
ayat yang ke-13 ini mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi keselamatan ini bukan usaha manusia. Keselamatan ini usaha Allah. Kesempatan yang diberikan kepada manusia. Tidak dengan cara yang sulit. Hanya barang siapa berseru, percaya, dengan mulutnya dia mengatakan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 14. Sudah dibuat segampang itu. Tapi Rasul Paulus masih bertanya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya kepadanya? Rentetan. Bagaimana orang dapat berseru kepada Yesus? Bagaimana orang percaya kepada Yesus kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Tidak ada orang yang memberitahu. Lalu bagaimana orang kepingin memberitakan kalau dia tidak diutus? Jadi dengan rumusan yang sangat mudah pun Rasul Paulus tetap bingung. Karena bagaimana manusia dapat percaya pada Yesus kalau tidak ada pemberita Injil yang memberitakannya. Maka Yesus sebelum naik ke surga dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus punya kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas ini diberikan kepada mereka yang mau memberitakan Injil kepada orang lain. Apakah dia itu jebolan dari teologi? Apakah dia itu seorang sarjana? Apakah dia itu hanya sekelas SMA? Bahkan sebodoh apapun. Barang siapa mau memberitakan Injil, Tuhan lengkapi dengan penyertaan dan lengkapi dengan kuasa. Sehingga kalau Rasul Paulus tadi mengatakan, siapa yang diutus? Yang diutus adalah saudara dan saya. Jadi yang diutus adalah saudara dan saya. Kesadaran dari Roma 10 ayat 11 tadi yang mengatakan bahwa ini dibuka. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani. Tetapi setiap orang yang bisa ngomong, aku percaya Tuhan. Maka dia akan diselamatkan. Bahkan di dalam Roma 10 ayat 15 menyatakan bahwa seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik adalah berita keselamatan. Betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya kalau ada orang yang mau membawa kabar baik ini kepada sahabat-sahabatnya. Mau membawa kabar baik ini kepada teman-temannya. Dan kabar baik ini bukan kabar yang sulit. Tetapi hanya, bisa enggak kamu percaya pada Yesus? Kalau dia mengatakan, oke aku percaya. Sekarang katakan,
Aku percaya padamu Tuhan. Dan begitu orang itu percaya, ngomong percaya pada Tuhan, diselamatkan. Jadi keselamatan menjadi harga mahal itu karena orang-orangnya yang diutus Tuhan ini tidak mau mengerjakannya. Kalau saya orang bodoh, bahasa bodoh, dengan orang bodoh mesti dia dapat menerima. Kalau orang bodoh saya berikan dengan bahasa-bahasa yang sulit, dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Inggris, dia domblong, dia tidak bisa. Yang bodoh menginjilah kepada yang bodoh. Yang pinter menginjilah kepada yang pinter. Yang bekerja menginjilah kepada orang yang bekerja. Yang tidak bekerja berbicaralah kepada mereka yang tidak bekerja. Sehingga punya bahasa yang sama. Jadi misi Allah itu misi keselamatan. Bukan misi kaya atau miskin. Misi keselamatan dulu. Begitu kamu diselamatkan, maka Allah akan menyertai kamu. Dan penyertaan Allah inilah yang membuat seseorang menjadi kaya. Misi keselamatan yang telah diterima inilah yang membuat orang-orang dapat menikmati hidup. Karena keselamatan ada di dalam hidupnya. Jadi keselamatan itu ide Allah. Keselamatan itu pengalaman Rasul Paulus, dia yang tadinya menjadi musuh Allah bertobat menjadi hamba Allah. Menjadi orang yang siap diperintah oleh Allah. Dan orang yang dapat diperintah oleh Allah ini membawa kabar baik kepada orang lain. Dikatakan betapa indahnya kaki orang-orang yang membawa keselamatan. Allah sangat menghargai. Maka Bapak Ibu Saudara, mari malam ini kita ambil putusan. Saya siap Tuhan untuk membawa misimu, misi keselamatan yang akan kami bagikan kepada teman-teman kami, yang akan kami bagikan kepada sahabat-sahabat kami, bahkan akan kami bagikan kepada semua orang, supaya semua orang tahu bahwa keselamatan datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini Engkau memberikan penjelasan kepada kami. Engkau memanggil kami supaya kami siap untuk menjadi alat-alat-Mu yang Kau pakai. Memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Dan meteraikan firman-Mu hari ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita sama-sama mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, pemerintah masih menginstruksikan kita untuk tetap memakai masker, untuk tetap jaga jarak, untuk tetap cuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online. Karena ibadah online ini berguna untuk teman-teman kita yang jauh. Dan Bapak Ibu dapat menjadi pemberita-pemberita Injil melalui mengabarkan Injil melalui berita online yang di-share kepada teman-teman yang lain. Doakan ibadah online tetap jalan. Doakan kru sehat, semangat. Doakan alat awet. Lalu selain doa-doa itu, kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, tolong di like, tolong di share, tolong di komen. Supaya kami dapat mengevaluasi pelayanan online ini. Terus GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, sudah mengadakan ibadah tatap muka. Maka bagi Bapak Ibu yang dekat dengan GBS Haleluya Palur dan belum berani ibadah di gereja, kami mengundang Bapak Ibu. Kami inginkan Bapak Ibu dapat bersama kami ibadah onsite. Minggu jam 7 itu untuk anak sekolah minggu.
Minggu jam 9 untuk ibadah online, untuk ibadah raya. Selasa jam 6 sore untuk ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore untuk ibadah cabang di Graha. Jumat jam 6 sore ada ibadah permata di Graha. Itulah kegiatan yang ibadah Haleluya Palur punya. Ditambah satu lagi, ibadah Sat Night. Ibadah anak muda, Sabtu jam 6 di Graha. Saya rasa pengumumannya itu hanya itu. Mari kita berdiri, mari kita naikkan syafaat kita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini, NKRI yang kami cintai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hambamu, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati Tuhan dan berikan hikmat-Mu untuk memimpin negara ini. Demikian juga kami berdoa untuk para menteri kabinet yang ada saat ini, yang baru saja ada reshuffle. Tuhan memberkati mereka semua. Haleluya, berkati Tuhan. Berikan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para pejabat-pejabat di daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, RW, RT, lurah. Tuhan memberkati mereka semua agar kami yang hidup di dalam negeri ini memperoleh sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh beribadah dan kami boleh menyelesaikan ibadah kami sore hari ini. Namun sebelum kami pulang, kami menyatukan iman, berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya, jamaah Tuhan, supaya Tuhan gantikan organ tubuh yang baru. Ini bukan merupakan pengharapan kami, tetapi ini merupakan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Hendra karuniai organ tubuh baru, dapat berbicara, dapat berjalan, dapat mengabarkan Injil. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gito, Tuhan juga jamah, beri kekuatan sehingga Ibu Gito dapat ibadah bergereja bersama dengan kami. Engkau memberkati saudari kami Arin. Dia tidak mau operasi Tuhan. Dia lebih percaya mengandalkan hidupnya pada Yesus. Maka pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan penyakit yang ada dalam tubuh Arin. Kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau juga telah menyembuhkan Mbak Grace yang telah operasi batu empedu. Engkau juga telah menyembuhkan Ibu Setia Purnomo. Engkau telah menyembuhkan Ibu Linda. Engkau telah menyembuhkan Frankie Turangan. Engkau telah menyembuhkan Pak Doner. Engkau telah menyembuhkan saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya dalam nama Yesus mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan. Kami bersyukur Kau telah memberikan kesehatan kepada Pak Paulus Gito, pada saudari Lili, kepada Ibu Bambang, kepada Ibu Doner, kepada Bapak Sriono. Mereka sudah sehat. Mereka tinggal bersaksi. Terima kasih Bapak, Kau telah menyembuhkan, Kau telah memberikan berkat, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Allah, kedanganlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom.
Tuhan memberkati. Bersyukur